Oke teman-teman ya. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi ada 3 fungsi khusus. Yang pertama adalah fungsi injektif, yang kedua adalah fungsi surjektif, yang ketiga adalah fungsi bijektif. Jadi kita akan bahas satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah fungsi injektif. Jadi fungsi injektif itu adalah F itu merupakan suatu fungsi dari himpunan X ke himpunan Z ya. Fungsi itu adalah relasi khusus, tadi sudah saya sampaikan di video yang kedua. Itu disebut injektif. Nah, jika dan hanya jika setiap X1, X2 itu yang merupakan elemen dari himpunan X itu berlaku apabila Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. F itu disebut injektif jika dan hanya jika setiap X1, X2 elemen dari X, maka Fx1, Fx2 itu berlaku X1 dan X1 sama X2 yang ekivalen dengan untuk setiap X1 sama X2 elemen X, jika dan hanya jika Fx1 tidak sama dengan Fx2, maka X1 tidak sama dengan X2. Ini istilah matematika. Intinya gini aja. Jadi ketika X1 dan X2 itu dia berbeda elemennya, itu berarti X1 X2 kan elemen atau anggota dari himpunan X, dia itu berbeda, maka range atau Fx1 dan Fx2 dia juga harus berbeda. Bisa dipahami ya, itu merupakan suatu fungsi injektif. Perhatikan contoh. Tetapi ketika sama, maka X1 X2 itu misalkan nilainya sama, maka Fx1 dan X2 juga harus sama. Nah, contohnya ini teman-teman. Kita lihat dulu dari contoh yang bukan injektif. Jadi persyaratannya adalah pertama dia harus fungsi dulu, ya kan? Ini udah memenuhi fungsi ya, bahwa setiap X itu berelasi ke Y. Nah, kemudian dia tunggal ya. Dia tidak memiliki cabang, satu tidak berelasi selain A. Dia hanya berelasi ke A. Dua hanya berelasi ke B. Tiga hanya berelasi ke B. Dia tidak memiliki relasi yang lain. Sekarang saudara lihat, injektif itu ketika X1 X2-nya itu tidak sama, maka Y1 harus tidak sama dengan Y2. Tetapi ketika di contoh ini 2 dia itu berelasi ke B, 3 dia juga berelasi ke B. Bisa dipahami ya, 2 dan 3 itu kan elemen dari X, di mana 2 dan 3 itu tidak sama. Tetapi kok range atau mungkin Y1 dan Y2-nya adalah B, maka dia tidak dinamakan fungsi injektif, tidak berlaku. Tetapi dia fungsi nggak Pak? Fungsi, tetapi dia bukan fungsi injektif. Lalu namanya fungsi apa? Fungsi biasa. Nah, kalau ini dia fungsi, satu berrelasi dengan A ya, dua berrelasi dengan B, tiga berrelasi dengan C. Setiap apa relasi dari X ke Y itu beda-beda, itu dinamakan fungsi injektif. Kemudian yang kedua teman-teman, setelah kita berbicara mengenai fungsi injektif, yang kedua adalah fungsi surjektif teman-teman. Perhatikan. Jadi di sini adalah F merupakan fungsi dari himpunan X ke himpunan Z, disebut fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk setiap elemen dalam himpunan Z itu merupakan terdapat X itu merupakan elemen dari himpunan X, demikian sehingga Y itu sama dengan Fx. Ya, kalau saya berbicara secara umum adalah gini. Intinya setiap elemen dalam himpunan Y itu harus memiliki relasi. Itulah ciri-ciri dari fungsi surjektif. Kalau tadi fungsi injektif adalah relasinya itu harus tunggal, tetapi Y boleh tidak berelasi, tetapi tidak boleh memiliki relasi selain tunggal di X. Kalau untuk surjektif, setiap Y itu harus memiliki relasi, walaupun dia memiliki relasi lebih dari satu di X. Nah, ini perhatikan teman-teman. Dia kan Y itu 1, 2, 3 ya. Semuanya memiliki relasi. Ini benar. Berarti ini adalah fungsi surjektif. Satu, dia adalah fungsi benar ya. A, B, C, D dia memiliki relasi di Y dan tunggal. Yang kedua adalah setiap Y harus berelasi di X. Nah, jadi kalau misalkan seperti yang contoh yang di kanan ini ada D,
dia tidak berelasi di X, ini berarti bukan fungsi surjektif. Tetapi kalau kita lihat struktur dari diagram panah ini, dia merupakan fungsi injektif karena setiap ketika X1 dan X2 itu tidak sama, maka Y1 juga tidak sama dengan Y2. Ini semuanya beda ya. Kalau ini tidak memenuhi unsur dari fungsi injektif, karena apa? Karena Y ini merupakan ada elemen satu, ini dia memiliki relasi di X lebih dari satu. Nah, dia tidak fungsi injektif tapi dia fungsi surjektif. Kemudian yang terakhir adalah fungsi bijektif, teman-teman. Jadi kalau fungsi bijektif itu adalah fungsi yang injektif sekaligus surjektif. Injektif itu dia tadi beda-beda ya. Kemudian surjektif itu setiap dia harus berelasi ke X dan dia harus tunggal. Makanya dari bisa dikatakan bahwa fungsi bijektif itu adalah korespondensi satu-satu ya. Ya misalkan A ke 1, B kedua, C ketiga, atau mungkin A kedua, B ke 1, C ke ketiga. Ini adalah contoh fungsi dari bijektif. Kalau seperti ini dia enggak fungsi bijektif, dia hanya fungsi injektif satu-satu ya. Itu ya. Gitu teman-teman, saya rasa terkait dengan fungsi